Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, berjumpa kembali dengan Jawa Timur dalam berita. Hari ini edisi Minggu 29 November 2015 bersama saya Tiara Rahab. Dan saya Arya Wibowo. Selama 1 jam ke depan akan menyajikan berbagai informasi yang dihimpun tim redaksi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Saudara, berikut cuplikan berita aktual hari ini. 7 pengedar narkoba dibekuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Dari tangan tersangka diamankan narkoba senilai 6 miliar rupiah. Kericuhan mewarnai konser kampanye akbar pasangan calon Bupati Wakil Bupati Tuban di lapangan Gelanggang Olahraga Tuban. Ribuan surat suara yang rusak oleh KPUD Kota Blitar dimusnahkan dengan cara dibakar. Saudara, informasi pertama kita awali dari Surabaya. Saudara, sebanyak 7 pengedar narkoba dibekuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Dari tangan tersangka diamankan narkoba jenis ekstasi, sabu-sabu dan 2 dus ganja dengan total senilai 6 miliar rupiah. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur atau BNNP mengiring 7 pengedar narkoba. Mereka ditangkap dari jaringan narkoba yang berbeda-beda. Salah satunya sindikat peredaran ganja yang diotaki oleh seorang perempuan. Tersangka Ika Rahmawati, perempuan dengan profesi sebagai wanita penghibur, mengedarkan ganja 22 paket ganja, masing-masing seberat 1 kg ganja, bersama kaki tangannya Nova Anca dan Edi Suwono. Selain ganja, petugas juga mengamankan ribuan pil Inex warna merah muda berlogo angsa, sebanyak 3.073 butir dari tangan pengedar bernama Seli, serta sabu-sabu seberat 2,5 kg dari tangan pengedar Rozali dan Nurul Santoso. Barang bukti tersebut langsung uji laboratorium forensik dan hasilnya benar mengandung unsur obat terlarang. Selanjutnya, semua jenis narkotika yang dimusnahkan ini dari hasil tangkapan jaringan pengedar antar provinsi. Modus yang digunakan para kurir ini saat mengedarkan narkoba yakni dengan menggunakan sistem ranjau, sehingga petugas kesulitan untuk menangkap bandarnya. Namun dari penyidikan, dalam waktu dekat ini akan segera melakukan penangkapan lagi dari jaringan-jaringan yang lainnya. Dari tren pengungkapan perkara ini diawali dengan penyelidikan yang panjang. Narkotika ini diletakkan di satu tempat, diambil gitu Pak. Jadi ada penjemput-penjemputnya. Ya, ini salah satu di antaranya jaringan dari lapas. Yang nanti akan kita kembangkan Pak. Ya, mudah-mudahan dalam waktu singkat jika penyidikan ini sudah berakhir, kita tindak lanjuti dengan tahapan kedua Pak. Jaringan kurir narkoba yang ditangkap ini diduga ada kaitannya dengan keterlibatan jaringan narkoba di Lapas Porong. Dalam waktu dekat ini, BNNP akan segera melakukan penindakan dengan mengungkap jaringan yang lebih besar. Kericuhan mewarnai konser kampanye akbar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Fathul Huda Nur Nahar Hussein di lapangan Gelanggang Olahraga Tuban. Puluhan pendukung terlibat baku pukul saat berjoget menikmati hiburan musik dangdut di bawah panggung. Tahapan kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2015 sudah hampir berakhir. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat, pasangan calon nomor urut 1 Fathul Huda dan Nur Nahar Hussein menggelar kampanye akbar terbuka. Tim pemenangan Huda Nur mendatangkan kelompok musik dangdut Moneta bersama artis ibu kota Imron Sadewo dan Evita Mala. Kampanye terbuka ini awalnya berjalan lancar, aman dan tertib. Ribuan pendukung berjoget bersama menikmati alunan lagu di bawah panggung. Namun di tengah hiburan berlangsung, puluhan pendukung tiba-tiba terlibat baku pukul. Petugas keamanan yang dibantu Polres Tuban segera terjun ke tengah kerumunan untuk meredam tawuran. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan. Setelah hampir 2 bulan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Bangkalan ke-484 tuntas sudah. Kegiatan tahunan tersebut ditutup dengan kirap budaya Suramadu Karnival 2015. Beberapa kegiatannya yang telah dilaksanakan antara lain pemilihan Duta Wisata Bangkalan atau yang dikenal dengan pemilihan Kacong Jebing.
Selain itu juga digelar aneka ragam lomba antar satuan kerja perangkat daerah SKPD Kabupaten Bangkalan seperti lomba balap karung, tarik tambang, bakya, makan kerupuk, dan aneka lomba lainnya. Lomba-lomba tersebut bertujuan untuk mempererat keakraban antar sesama aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bangkalan. Sebagai acara puncaknya digelar Bangkalan Suramadu Festival BSF yang ditempatkan di Jalan Akses Suramadu, sisi Madura. Dalam festival tersebut juga digelar aneka pameran seperti pameran akik dan batik khas Bangkalan, aneka makanan olahan, dan pameran pembangunan. Menurut Bupati Bangkalan Muhammad Makmun Ibnu Fuad, aneka kegiatan dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Bangkalan bertujuan untuk menarik investor dan wisatawan, baik domestik maupun asing. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi pemecatan kepada anggota Korpri yang tidak netral pada pemilu kada Desember mendatang. Hal ini dikatakan Yudi Krisnandi di depan para wartawan pada jumpa pers peringatan HUT ke-44 Korpri di Surabaya siang tadi. Di depan para wartawan Surabaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Yudi Krisnandi mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada anggota Korpri atau aparatur sipil negara yang memihak salah satu calon kepala daerah atau tidak netral pada pemilu kada Desember mendatang. Pelanggaran yang dimaksud Menpan antara lain menggunakan fasilitas negara atau jabatan untuk kegiatan kampanye, melakukan intervensi kepada calon tertentu, dan tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan. Bawaslu sudah memiliki kerjasama dengan Kementerian Pan-RB, BKN, dan juga KSN. Setiap laporan dari Bawaslu akan kami tindak lanjuti. Ya, yang bersangkutan pasti akan mendapatkan peringatan dan dilakukan investigasi. Tidak boleh. PNS, ASN, kampanye tidak boleh, apalagi jadi tim sukses. Sejauh ini sudah ada kan? Ada 1-2, tapi dalam eskalasi yang sangat kecil, sangat terbatas. Itu sifatnya kasuistis. Yang paling berpotensi melakukan pelanggaran dengan mengerahkan PNS menjadi tidak netral adalah incumbent yang maju lagi. Oleh karenanya saya ingatkan kepada kepala-kepala daerah atau incumbent yang saat ini sedang di PLT-kan, yang akan maju lagi untuk tidak menggunakan aparatur sipil negara dan PNS dalam kegiatan pemilu, untuk tidak melakukan intervensi karena sanksinya sangat berat. Sementara itu Yudi Krisnandi meminta maaf kepada warga Surabaya karena diperkirakan akan terganggu sehubungan adanya upacara puncak peringatan hari ulang tahun ke-44 Korpri yang akan berlangsung di lapangan Makodam 5 Brawijaya. Menurut rencana, bertindak selaku Inspektur Upacara Wakil Presiden Yusuf Kala dan Komandan Upacara Menpan RB Yudi Krisnandi. Dari Surabaya, Mas Surat melaporkan. Ratusan kepala madrasah ibtidaiyah sekota Surabaya siang tadi menghadiri pengukuhan pengurus kelompok kerja kepala madrasah ibtidaiyah di Gedung Gembah 45 Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Rasio calon wali kota Surabaya yang hadir memberikan janji politiknya jika kelak terpilih akan mesejahterakan nasib guru honorer guna meningkatkan kembali kualitas pendidikan di Kota Pahlawan, Surabaya. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang, calon wali kota nomor urut 1 Rasio terus mencari dukungan dari berbagai kalangan dan elemen di tengah masyarakat metropolis Surabaya. Ikatan emosional dengan para murid dan guru serta kepala sekolah di kota Surabaya menjadi salah satu modal dukungan suara bagi calon wali kota Surabaya yang juga pernah menjabat sebagai guru di SMP PGRI di tahun 1975 di Surabaya dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Sebagai bentuk apresiasi atas jasa para guru, calon wali kota Surabaya Rasio menghadiri acara pengukuhan kelompok kerja kepala madrasah ibtidaiyah sekota Surabaya yang diselenggarakan di Gedung Juang 45 di kawasan Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Dalam sambutannya, Rasio mengajak para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk bersama-sama mencerdaskan generasi muda dengan menerapkan metode pendidikan yang mudah dipahami serta didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dan memadai. Kepada para kepala madrasah ibtidaiyah sekota Surabaya, Rasio berjanji akan mengubah kebijakan pendidikan yang selama ini diterapkan.
Menurut Rasio, kebijakan pendidikan di Surabaya yang selama ini menyengsarakan guru, diantaranya rapot online dan beberapa kegiatan administrasi lainnya yang tidak sejalan dengan peran guru sesungguhnya. Gurunya sendiri kan juga sekarang ini kan kebijakan di kota Surabaya agak beda. Guru dibebani masalah administrasi, bukan bagaimana cara guru untuk mencari metode belajar mengajar yang baik. Jika guru itu disebutkan, terus akhirnya dia mengajarnya ya asal-asalan karena pada saat mengajar kepikiran tugas-tugasnya belum selesai. Akhirnya dampaknya apa? Kualitas pendidikan di Surabaya. Sarana dan prasarana pendidikan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah Surabaya nantinya akan menjadi prioritas utama Rasio dalam program membangun kualitas dan SDM pendidikan jika kelak dirinya terpilih menjadi wali kota Surabaya. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Saudara Gubernur Jawa Timur Soekarwo secara resmi telah menetapkan besaran upah minimum untuk 38 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Berlakunya besaran upah yang baru tersebut akan dimulai per Januari 2016 mendatang. Penetapan upah minimum kabupaten kota tersebut kami rangkum dalam topik minggu ini. Penetapan UMK tahun 2016 di Jawa Timur membawa berbagai polemik, baik bagi pengusaha maupun para pekerja. Jelang putusan UMK tahun depan, ribuan buruh dari berbagai elemen di Surabaya kembali turun ke jalan, tepatnya di depan Gedung Negara Gerahadi Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Ribuan buruh mendatangi Gedung Negara Gerahadi Surabaya untuk menolak peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 dan menuntut kenaikan UMK sebesar 30% atau 3,2 juta rupiah. Massa datang dari 5 kabupaten kota di Jawa Timur yang masuk dalam ring 1 dan menggelar unjuk rasa mengutarakan aspirasi mereka. Sementara di Jombang, ribuan buruh juga berunjuk rasa di kantor Bupati dan kantor Disnakertran. Mereka menuntut kenaikan UMK dari Rp1.725.000 menjadi Rp2.700.000 serta menolak peraturan pemerintah tentang sistem pengupahan. Upah buruh 2016 dalam penetapan upah minimum provinsi UMP, UMK, dan UMR tahun 2016 memang sedikit banyak menimbulkan pro kontra, baik di kalangan pengusaha terlebih di kalangan pekerja buruh di Indonesia. Isi peraturan pemerintah nomor 78 2015 tentang pengupahan ini antara lain mulai 2016, kenaikan upah minimum provinsi tak lagi berpedoman pada hasil survei kebutuhan hidup layak dan tingkat inflasi. Namun besaran kenaikan upah minimum provinsi Jawa Timur 2016 dan juga UMK dengan memakai formula penghitungan baru yang didasarkan pada penghitungan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah provinsi kabupaten itu sendiri. Kenaikan upah buruh yang mencapai 12,5% dibanding tahun 2014 dirasakan berat oleh sejumlah perusahaan di Jawa Timur. Presiden Direktur Grup Maspion yang sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur mengakui keputusan itu ibarat pil pahit yang harus ditelan para pengusaha. Ali Markus juga menghimbau untuk para pekerja agar tidak terlalu memaksa apalagi menekan perusahaan dengan demo turun ke jalan. Bagi pengusahanya itu harus sama-sama menghemat. Jangan yang uangnya, yang keuntungannya harus dibelikan mesin, baik itu mesin otomatis, supaya produknya itu bagus, kualitasnya, dan cost-nya down. Sehingga kalau ada keuntungan yang lebih banyak, ekspansi lah. Supaya dengan ekspansi ini berarti kan menambah pekerja jadi mengurangi. Ini semua itu ada mata rantai. Jadi mata rantai ini harus jangan dipotong dengan demo-demo di jalanan. Tak perlu. Banyak hal yang terjadi dalam penetapan UMK yang disambut antusias oleh para buruh ini. Pro kontra yang terjadi antara para pekerja dan pengusaha menjadi polemik tersendiri yang seakan menjadi agenda tahunan di negeri ini.
Oleh karena itu diharapkan peran serta pemerintah dan masyarakat agar permasalahan ini bisa disikapi dengan baik oleh semua pihak. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih mencintai dan memakai produk dalam negeri agar perusahaan di negeri ini dapat terus berproduksi dan mendapatkan keuntungan yang baik, sehingga para buruh bisa lebih sejahtera. Saudara, berikut kami sampaikan informasi olahraga. Ya, Saudara, Persija Jakarta harus menerima kado pahit di hari ulang tahunnya dari Arema Kronus di laga lanjutan turnamen Piala Jenderal Sudirman 2015 di Stadion Kanjuruhan Malang. Dengan kemenangan tersebut, Arema kokoh di puncak klasmen, sementara Persija Jakarta lolos sebagai runner-up grup A. Sejak peluit babak pertama, kedua tim saling jual beli serangan. Pada menit ke-8, Dendi Santoso melepaskan tendangan keras namun masih melebar. Sementara di menit 16, kiper Persija Reki Rahayu melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis tendangan Ahmad Bustomi. Dan kembali di menit 29, kiper Persija mampu menepis tendangan Alfarisi. Namun di menit 36, Dendi Santoso memecah kebuntuan usai lepas dari jebakan offside. Dendi yang berhadapan dengan kiper Persija dengan mudah menceploskan tendangan dan merubah skor 1-0 untuk Arema. Di babak kedua, Gonzales nyaris menambah gol, namun sayang sundulannya masih melebar. Hingga babak kedua berakhir, Macan Kemayoran tak sanggup menyamakan kedudukan. Dengan hasil ini, Arema Kronus berhasil sapu bersih 12 poin di grup A dan sekaligus berpredikat juara grup. Sementara Persija menjadi runner-up, didampingi Sriwijaya FC di peringkat 3. Menurut pelatih dan pemain Persija, kabar duka atas meninggalnya manajer Persija Husairi. Beliau yang bilang kalau menang bonus sedia. Kalau menang nanti main dangdutan sama saya. Ya, oke. Habis itu dia masuk kamar mandi, nggak mau sakit, kita turun ke bawah dari naik bus. Katanya Pak Pus manajer bawa ke rumah sakit. Di tengah jalan kita lagi macet di sini, tiba-tiba ada telepon, hening di satu bus semuanya hening. It's a big shock for us, karena sebelum berangkat kita masih berdoa bersama, saya sedikit bercanda sama dia juga. Tapi ya, yang penting kalau sekarang, may his soul rest in peace, and hopefully we can become juara untuk dia. Sementara pelatih Arema Kronus, Joko Geduk Susilo, mengaku para pemainnya terlalu percaya diri sehingga meremehkan kekuatan lawan. Tapi hasil ini kan baru di penyisian, belum apa-apa. Jadi jangan sedikit pun sudah merasa puas dengan hasil ini. Kita harus masih bekerja keras lagi untuk mendapatkan hasil yang insya Allah lebih baik dari di babak penyisian ini. Menyandang tim yang menjadi juara grup, tim berlogo singa ini akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga mampu menjadi juara di turnamen Piala Jenderal Sudirman. Dari Kabupaten Malang, Arif Masbukin melaporkan. Saudara, memperingati Hari Korpri digelar pertandingan tenis meja di Pacitan kemarin. Selain untuk menjalin rasa kebersamaan, ajang ini juga untuk mencari atlet tenis meja Korpri Pacitan untuk diterjunkan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Sedikitnya 150 atlet, baik pria dan wanita, mengikuti pertandingan tenis meja antar dinas, instansi, dan lembaga dalam rangka memperingati Hari Korpri. Pertandingan yang memainkan 6 meja ini didominasi anggota Korpri dari unsur sekolah, sedangkan dari dinas instansi hanya mampu bermain 1 atau 2 ronde saja. Karena anggotanya Korpri dari unsur sekolah, banyak mengikutkan para guru olahraga. Di bagian tunggal putra, juara 1 diraih Danang dari SMA Tulaan, sedangkan runner-up diraih Rahman dari Bapemas. Di bagian tunggal putri, juara 1 diraih Sriani dari SMK Pacitan, sedangkan runner-up diraih Ima dari SMP 4 Pacitan. Sementara itu di bagian ganda hanya diikuti ganda putra dengan pemenang pasangan Imam Iqbal dari SMK Ngadirojo dan runner-up diraih pasangan Budi Wawan dari Setda Pacitan. Pertandingan tenis meja antar dinas, instansi, dan lembaga dalam rangka Hari Korpri ini telah menjadi agenda rutin tahunan yang digelar Pengda Korpri Pacitan. Selain untuk ajang silaturahmi dan kebersamaan, ajang ini juga digunakan untuk sarana seleksi atlet PNS cabang olahraga tenis meja
yang dalam waktu dekat akan diterjunkan ke ajang pertandingan tenis meja antar anggota Korpri tingkat Jawa Timur. Saudara, peboler berbakat Muhammad Rafli dari SMA Negeri 9 Surabaya merebut piala bergilir KONI Surabaya pada kejuaraan di lintasan bowling kapas Krampung di Kazamol Surabaya kemarin. Dalam kejuaraan bola gelinding khusus remaja, atlet baru Muhammad Rafli yang tergabung dalam klub Spartan Surabaya tersebut mengumpulkan total skor 1.799. Seperti yang diprediksi sebelumnya, Piala Bergilir KONI Surabaya 2015 untuk kejuaraan bowling khusus remaja direbut oleh atlet potensial Muhammad Rafli setelah meraih nilai tertinggi. Kemenangan pelajar SMA Negeri 9 Surabaya ini diraih lewat 3 nomor sekaligus, yakni single, double, serta trio dengan capaian skor 1.799. Untuk nomor all event ini, M. Rafli bersaing ketat dengan atlet Adi Mahendra dari SMA Negeri 4 Surabaya, mengambil posisi kedua dengan perolehan angka 1.723. Dalam perlombaan terakhir, kedua pebowling remaja ini masing-masing meraih strike pada beberapa frame, namun Muhammad Rafli lebih unggul sebab mendapat spare, sedangkan Adi Mahendra sempat 2 kali miss. Menurut Joko Jatmiko, Ketua Pengcap PBI Surabaya, kejuaraan bowling remaja Piala KONI tahun ini secara signifikan pesertanya meningkat, yang dibarengi dengan munculnya bibit baru berbakat. Namun demikian, pihaknya mengapresiasi terhadap semangat berlomba pebowling kalangan pelajar karena merupakan modal penting untuk menuju jenjang prestasi yang lebih bagus. Tampilnya bibit pebowling maupun atlet remaja kalangan pelajar di arena kejuaraan karena diimbangi dengan rutinitas berlatih yang memanfaatkan fasilitas lintasan bowling Kapas Krampung Plaza, Surabaya. Kami selaku manajer bowling bahwa kami sangat apresiasi terhadap atlet remaja bowling dan untuk kejuaraan turnamen bowling ini. Kami memberi fasilitas untuk kalangan pelajar atau pembimbing bowling. Juara bowling perebutan Piala KONI Surabaya 2015 oleh Pengcap PBI Surabaya akan dipantau terus kemampuannya yang selanjutnya dimasukkan dalam program pemusatan latihan untuk diproyeksikan menghadapi PON Remaja tahun 2017. Ya, terkait dengan informasi tadi, kini kita ikuti sesi dialog yang akan dipandu rekan Tiara Harahap. Ya, terima kasih Aryo. Saudara, olahraga bowling kini merupakan jenis olahraga yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Bahkan di Surabaya, olahraga bowling merupakan olahraga yang berkembang. Bagaimana perkembangan olahraga bowling di Surabaya akan kita bahas dalam dialog sore ini bersama narasumber kami, Bapak Joko Jatmiko, Ketua Pengurus Cabang Bowling Surabaya. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore juga, Mbak. Ya, Pak. Pak, bagaimana perkembangan bowling di Surabaya saat ini sebenarnya, Pak? Sebenarnya sudah mulai lebih bagus daripada tahun-tahun yang lalu, karena kami mulai menjaring dari kalangan pelajar, kemudian di sana kami wadai dengan eskul, dengan guru-guru olahraga, kami bekerjasama dengan mereka. Kemudian dari sana kebetulan bowling center juga memberikan fasilitas kemudahan, dan dalam hal ini banyak sekolah-sekolah yang berminat mengikuti pelajaran ekskul cabang olahraga bowling, yang kemudian di sana kami saring ke dalam turnamen. Kebetulan kami juga dengan KONI dan Dispora mengadakan turnamen untuk Piala KONI. Piala KONI memang kami khususkan untuk pelajar. Jadi pelajar-pelajar yang berusia 18, terutama yang mengikuti sekolah-sekolah, dari sekolah-sekolah yang mengikuti ekskul olahraga bowling. Itu diwajibkan ya, Pak, ya? Ya, semacam itulah. Jadi memang kami merangkul guru-guru olahraga agar supaya kami mendapat bibit-bibit baru yang nanti bisa menggantikan kami-kami yang sudah banyak di antara kami yang mungkin sudah lama tidak menggeluti olahraga ini, ada muncul lagi bibit-bibit yang baru, Mbak. Ya, Pak.
Sebenarnya saat ini bagaimana Pak Joko melihat minat masyarakat terhadap olahraga bowling itu sendiri? Banyak peminat yang terutama dari yang baru, Mbak, terutama dari kalangan pelajar. Kami melihat hasil bahwa selama ini beberapa tahun ke sekarang ini, selama beberapa tahun terakhir ini banyak bibit baru timbulnya dari anak-anak dari yang mengikuti sekolah, yang mengikuti ekstrakurikuler ini. Dari sana kami pantau, kemudian kami beri fasilitas, kami dorong masuk ke dalam klub. Ya. Upaya apa Pak selain mewajibkan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah untuk mengikuti bowling begitu ya? Upaya apa yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat pada bowling ini Pak? Kami sudah bekerjasama dengan bowling center. Jadi bowling center memberi fasilitas kepada kami, memberi kepercayaan kepada kami PBI dengan harga rate yang khusus untuk pelajar, terutama pelajar-pelajar yang benar-benar berminat. Kemarin yang hasil terakhir dari Piala Koning, kebanyakan memang pesertanya dari sekolah-sekolah yang mengikuti ekstrakurikuler ini, Mbak. Jadi dalam hal ini muncul bibit-bibit baru yang ke prediksi kami bisa mengangkat lagi, mencetak prestasi gitu ya, Pak. Moga-moga bisa mencetak prestasi lagi ya. Kendala apa Pak yang dialami terkait dengan pengembangan minat olahraga bowling ini sendiri? Kendalanya kami memang kurang promosi, jadi kami akan berusaha sebaik mungkin, atau bagaimana caranya berusaha dengan saya bekerja sama dengan bowling center ini bisa membawa olahraga bowling ini keluar dari skala yang skopnya ini hanya kelihatannya kok terbatas saja, bisa membawa kami lagi nih olahraga ini keluar. Sebelum bekerja sama dengan bowling center ini sebenarnya sudah melakukan promosi apa saja Pak? Yang kami adakan memang kejuaraan terbuka memang sering kami adakan, kemudian ada lagi untuk kejuaraan terbuka yang untuk beginner, Mbak. Tapi rasanya kok kurang gregetnya, sehingga kami buka lagi yang terakhirnya dengan Piala Koni. Kelihatannya sudah agak lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau program-program ada nggak Pak yang dibuat untuk pengembangan olahraga ini? Program yang kami buat di sini adalah ya tadi bekerja sama, dan ini kami adakan program kepelatihan. Kepelatihan ini kami bawa ke sekolah, kemudian di sana kami buat anak-anak ini bisa mau dan yang kelihatannya mempunyai bakat prestasi kami arahkan, Mbak. Kami beri beri pengetahuan dasar yang lebih bagus, kemudian peralatannya bola-bola yang bagaimana yang bagus, sehingga bola-bola ini menunjang prestasi. Ya. Kalau menurut Pak Joko di Surabaya sendiri ini sebenarnya fasilitas yang diberikan apa sudah memadai atau bisa terbilang cukup begitu Pak? Boleh dikatakan kurang dari cukup, Pak. Karena hanya satu, kemudian jamnya kebetulan jam-jam terbatas. Pelajar arenanya sekarang kan cuma satu. Arenanya hanya satu di Surabaya. Kadang-kadang kami harus mengalihkan ke Malang, Mbak. Harus keluar kota begitu ya? Iya, keluar kotanya di Malang. Kalau untuk bola dan pin-pinnya sendiri masih? Pin sudah memadai. Kemudian bola-bola ini yang kebanyakan kurang fasilitasnya kurang, karena kebanyakan bola-bolanya adalah bola-bola yang di atasnya 12 pon ke bawah. Padahal remaja atau anak-anak sekolah ini mereka membutuhkan bola yang lebih ringan terlebih dahulu sebelum menginjak pada ini. Kami sudah menghimbau kepada pihak bowling center kalau bisa bola-bola yang sudah rusak bisa diganti dengan bola-bola baru, terutama yang bola-bola ringan. Untuk anak-anak. Ya. Untuk olahraga bowling sendiri sebenarnya prestasi-prestasi apa Pak yang telah dicapai dalam waktu Surabaya? Surabaya kemarin kita di Malang sebelum ada di Malang kira-kira bulan September yang lalu kita meraih juara 2, 3, ada juga juara satunya, karena di sini ada beberapa event. Kalau dilihat dari event-event yang ada, Surabaya masih mendominasi di Jawa Timur. Kemudian kemarin di Bali baru selesai minggu yang lalu, Mbak. Itu open turnamen antar klub se-Indonesia Timur. Kita ya kebetulan karena lainnya memang olahraga bowling agak beda. Harus menyesuaikan dengan land, dengan bola, sehingga kami hanya mencapai juara 3 saja pada singlenya. Baik. Untuk
Bapak sendiri melihat perhatian pemerintah saat ini terhadap olahraga bowling bagaimana, Pak? Untuk pemerintah, kami juga berterima kasih pertama-tama kepada pihak Pemkot ya. Karena yang sekarang ini bowling center bisa bekerja sama menempati Kasa Bowling Center, Mall Kasa itu milik Pemkot, sehingga bowling center di sini Kasa Bowling Alley itu mendapatkan fasilitas keuntungan yang pembayaran yang agak ringan dibandingkan dengan kalau harus menyewa Kasa itu lebih seperti yang lalu di Mall di Marina. Ini kami berhenti atau bowling center sendiri berhenti karena secara ekonomi secara pembayaran tuh fee-nya memberatkan pihak dari bowlingnya, Pak. Jadi bowling centernya. Ya, Pak. Pak, untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON itu sendiri, bagaimana kontribusi atlet bowling pada PON ini, Pak? Ya, untuk kontribusi atlet memang di sini kita pilih, memang dipilih 6 putra 6 putri. Selama ini memang ada beberapa kendala, tapi dengan adanya beberapa atlet yang jajaran yang masuk kepada kita, kemungkinan kita bisa prediksi kami beberapa medali pasti bisa kita rebut. Untuk pemilihan 6 putra dan 6 putri atlet itu tadi standarnya apa saja, Pak? Memang ada seleksi awal terlebih dahulu, kemudian ada beberapa lomba yang harus diikuti, di samping seleksi latihan bersama, sebetulnya harus ada training center juga. Tapi kebanyakan kami mengadakan lomba-lomba atau tour keluar dari Jawa Timur sendiri. Misalnya yang lalu 3 bulan yang lalu kita di Gubernur Cup, sampai di sana beberapa event 1, 2, 3 medali emas bisa kita rebut pada saat itu. Gubernur Cup di Jakarta, Mbak. Open turnamen juga. Baik. Untuk para atlet, keseluruhan atletnya ini sebenarnya pelatihannya itu ada sendiri nggak sih, Pak, untuk per bulan atau jangka waktu berapa? Ya, memang idealnya adalah kalau dilakukan seminggu itu 5 kali idealnya. Tapi saat-saat seperti sekarang kebanyakan kami masih mengambil bibit-bibit dari pemula. Itu hanya minimal harusnya kan 5 kali. Ini hanya 2-3 kali saja. Itu tempatnya di mana, Pak? Di Kasa Bowling, di Akapas Kerampung Plaza. Ya, Mall Plaza. Baik, kejuaraan bowling selain yang nasional seperti PON gitu ada nggak, Pak? Kira-kira? Ada, biasanya kejuaraan terbuka, Mbak. Kita mengadakan event selalu ada, seperti Wali Kota Cup kemarin yang kita laksanakan bulan Juni. Itu nasional, skopnya nasional tapi terbuka ya. Di sana ada peserta yang dari luar, dari DKI ada, Bali ada, Kaltim juga ada, mereka mengikut semua. Memang kita buat undangan buat mereka. Baik, Pak Joko, terakhir singkat saja ya, Pak. Ya, harapan untuk kedepannya olahraga bowling mungkin bisa digemari masyarakat atau bagaimana gitu? Ya, kami mengimbau pada masyarakat apabila berminat untuk bermain bowling, kami akan banyak memberikan kemudahan, terutama bagi beginner yang mungkin datang ke sana kemudian lupa atau kepingin, kami bantu. Bisa saja langsung menghubungi pada Kasa Bowling Alley. Ya. Baik, Pak Joko Jatmiko, terima kasih atas penjelasan dan waktunya. Dan saudara, ya Pak, dan saudara terima kasih. Tetaplah bersama kami di Jawa Timur Dalam Berita, karena berita masih akan kami lanjutkan usai azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jawa Timur Dalam Berita, dan kini berita kami lanjutkan kembali. Seni adiluhung wayang kulit atau ringgit purwo menjadi perhatian calon wali kota Surabaya, pasangan Rasio Lusi untuk tetap dilestarikan. Untuk membuktikan hal tersebut, semalam digelar pementasan wayang kulit di 5 titik wilayah Surabaya. Kami kemas dalam advertorial yang akan dilaporkan reporter Suhadi Ganib. Kesenian tradisional yakni wayang kulit atau ringgit purwo menjadi perhatian calon wali kota Surabaya pasangan nomor urut 1 Rasio dan Lusi. Gemma Arek Surabaya yang merupakan tim pemenangan pasangan calon wali kota Surabaya, Pak Lik Rasio dan Ning Lusi, secara swadaya membuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menggelar kesenian adiluhung wayang kulit.
Dipilihnya kesenian tradisional wayang kulit karena calon wali kota Surabaya Rasio mempunyai perhatian besar terhadap kesenian tradisional yang selama ini oleh pemerintah kota kurang mendapat perhatian. Kesenian tradisional wayang kulit menurut Rasio patut dilestarikan keberadaannya karena mempunyai pelajaran filsafat yang baik dalam kehidupan masyarakat yang diperankan oleh Ki Dalang. Seperti pada pementasan wayang kulit di tempat Kelurahan Gubeng Jaya dengan Dalang Ki Pringgojati mengambil cerita Wahyu Saptorojo. Cerita ini menggambarkan satu tokoh wayang kulit mendapat wahyu menjadi raja dengan perjuangan membela rakyat. Perhatian besar terhadap kesenian tradisional ini bagi Pak Lik Rasio memberikan wadah bagi seniman. Jadi ini bentuk komunikasi yang kami bangun dengan para seniman budayawan, artinya bahwa saya dengan Ning Lusi itu peduli terhadap pelestarian budaya Juluhung yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini. Karena tanpa perhatian dan intervensi daripada pemerintah, saya yakin budaya itu akan hilang. Masa kita nanti belajar wayang kulit di negara Belanda dan sebagainya. Maka kami memberikan pedulian terhadap pelestarian budaya ini, khususnya wayang kulit, juga ludruk, juga ketoprak, wayang orang, sehingga hiburan-hiburan itu adalah hiburan-hiburan yang memang sejak dulu ada. Pagelaran wayang kulit ini mendapat sambutan positif dari warga kota Surabaya karena jarang dipentaskan, kalah dengan hiburan lain yang modern. Apa yang telah dilaksanakan oleh pasangan calon wali kota nomor urut 1, Pak Lik Rasio dan Ning Lusi, dengan menggelar hiburan kesenian tradisional ini membuktikan Pak Lik Rasio sangat pantas dipilih menjadi wali kota Surabaya. Ya ini karena ide dari Pak Rasio sama Bu Lusi, nanti ke belakang seandainya jadi, saya hanya ingin 1 bulan sekali atau setahun sekali untuk mengadakan pertunjukan wayang seperti ini. Karena selama ini calon yang bahkan yang sudah jadi belum pernah mengadakan tontonan wayang. Sementara wayang ini kan asli kesenian kita. Tapi kayaknya soal pemerintahan ini belum pernah mengadakan kegiatan seperti ini. Menurut pelaku kesenian tradisional wayang kulit yang juga dalang Ki Pringgojati, selama ini wayang kulit di kota Surabaya kurang diperhatikan. Mengingat Pak Rasio dulu ketika di Dinas Pendidikan sering mengadakan sebuah pelatihan ataupun sebuah peningkatan kemampuan dalang-dalang yang masih bersekolah. Pak Rasio dulu, saya kira Pak Rasio sangat peduli dengan budaya yang ada di Jawa Timur ini. Dan saya yakin dengan sifat pemimpin yang merendah, bijaksana, jujur, pasti nantinya bisa membawa Surabaya untuk lebih baik. Pagelaran wayang kulit di kelurahan yang ada di kota Surabaya mendapat respon positif bagi warga karena selama ini tidak pernah ada pementasan untuk menghibur masyarakat. Alhamdulillah, terutama warga RW 2 ini sangat antusias sekali karena sudah lama warga RW 2 ini tidak menonton wayang seperti ini. Karena apa? Nguri-nguri budaya. Mudah-mudahan nanti Pak Rasio kalau memang jadi mengemban amanat yang sudah diamanatkan oleh rakyat. Aksi nyata pasangan calon wali kota Surabaya nomor urut 1, Pak Lik Rasio dan Ning Lusi, akan dilanjutkan dengan membuat tempat sarana dan prasarana yang representatif bagi seniman Surabaya apabila kelak terpilih menjadi wali kota. Ya tentu saya akan memberikan tempat secara khusus untuk inovasi dan kreasi. Mungkin nanti kita buatkan satu tempat tapi yang bagus, tapi itu giliran nanti untuk wayang kulit, untuk ludruknya, untuk topraknya, wayang orang, sehingga nanti seperti di negara-negara maju, seperti di China, di Beijing itu tampilan itu bisa diisi macam-macam, gedung itu gedung yang megah. Kalau di sini kan gedungnya banyak, pemeliharaannya sulit, nggak terawat, akhirnya rusak.
Pertunjukan wayang kulit yang difasilitasi oleh Gema Arek Surabaya menuju kemenangan pasangan nomor urut 1 Pak Lik Rasio dan Ning Lucy semalam digelar di 5 titik secara serentak. Masing-masing di Kelurahan Ngagelrejo, Kelurahan Penile, Tambak Rejo, Tambak Wedi Kenjeran, serta Kelurahan Gubeng Jaya dengan pementasan wayang gagrak Jawa Timuran. Melalui media wayang kulit ini, warga Gubeng Jaya Surabaya menyatukan satu hati mendukung calon wali kota dan wakil wali kota Pak Lik Rasio dan Ning Lucy menjadi wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Ya, saudara, ribuan surat suara yang rusak oleh KPUD Kota Blitar dimusnahkan dengan cara dibakar. Kerusakan umumnya pada gambar paslon yang pudar, pemotongan surat suara yang tidak simetris, serta terdapat bercak hitam pada surat suara. Sebelum pemusnahan surat suara rusak dilakukan, Ketua KPUD Kota Blitar membacakan berita acara pemusnahan dengan disaksikan oleh perwakilan Bawaslu, Panwaslu Kota Blitar, serta perwakilan dari pasangan calon. Dalam berita acara disampaikan sebanyak 1.282 lembar surat suara pemilihan kepala daerah yang rusak. Kerusakan surat suara umumnya terdapat pada gambar pasangan calon, potongan kertas yang tidak simetris, dan juga terdapat bercak hitam pada surat suara. Sebelum surat suara yang rusak dimusnahkan, petugas KPUD juga melakukan penghitungan kembali dari surat suara yang rusak agar jumlah yang dimusnahkan sesuai dengan berita acara yang disampaikan. Sementara di Kota Blitar sendiri, terdapat 180.912 daftar pemilih tetap yang tersebar di 21 kelurahan dan terbagi dalam 3 kecamatan. Sedangkan KPUD Kota Blitar harus menyiapkan sebanyak 111.788 lembar kertas suara untuk jumlah total DPT plus 2,5%-nya. Dari Blitar, Canda Adi Surya melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jawa Timur dalam berita. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. 9 Desember 2015, perhelatan akbar Pesta Demokrasi Pilkada Jawa Timur. Awasi, peduli terhadap aksi dalam mencapai ambisi. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Timur agar ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati Wali Kota tahun 2015. Dan jika mengetahui pelanggaran agar segera dilaporkan kepada Panwaslu terdekat. Pupuk TI Grow, pupuk masa depan. Tanah subur, petani makmur. 58, 59. Hasilnya kalau pakai TI Grow ini lebih memuaskan, Pak. Ini yang betina, bobotnya 2,2. Udang faname umur 2 bulan. Manfaat pemakaian TI Grow, buah dalam satu tandan itu bisa berkisar 9-10 dengan besarnya hampir rata. Grow mantap dan oke. Pelayanan perizinan terpadu merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Timur bertujuan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, murah, mudah, dan transparan. P2T melayani seluruh hati. Surabaya sebagai kota besar tidak lepas dari permasalahan. Kami Rasolusi berkomitmen membawa perubahan untuk Surabaya lebih sejahtera, lebih berkeadilan, lebih berdaya saing, dan berkepribadian. Mengetengahkan masalah Surabaya pinggiran sebagai fokus utama. 500 juta per RW dan 50 juta per koperasi wanita RW. Bersama Rasolusi. Salam satu jari, Wani Rek. Perhelatan akbar Pesta Demokrasi Pilkada Jawa Timur serentak tanggal 9 Desember 2015. Awasi setiap bentuk pelanggaran. Mari kita hadirkan pilkada serentak yang demokratis, berbudaya, dan berperadaban. Dari Bawaslu kita selamatkan pemilu Jawa Timur. Saat mata ini terbuka, dunia seakan cepat berubah.
dan waktu telah menjadi saksi atas apa yang telah kita perbuat hari ini. Kemarin adalah proses yang mesti kita lalui bersama. Dan esok adalah tugas kita semua untuk terus membangun Surabaya. Dik, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Lamar puat tadi ngurus siapa? Yang ngalur, yang ngidul. Mudah-mudahan ada yang nyangkut. Ya, percuma, nggak ngefek buat kita. Yang jelas, pilih jagoku. Nanti sampean juga lah dapet. Ini suami istri kok pada gak kompak ya? Sekarang zamannya sudah berubah. Kita harus cerdas. Pilih pemimpin yang jujur, adil, dan amanah. Pilihan boleh beda, hati nurani yang bicara. Gak usah tawuran. Ayo salaman. Dipersembahkan oleh Formacida Jatim. Ojo pindah channel dulur, tetep ono TVRI Jawa Timur. TVRI, berkat budaya bangsa. Saudara, reog Ponorogo merupakan salah satu kesenian asli Jawa Timur yang terus diupayakan untuk dilestarikan di berbagai kegiatan hingga festival reog pun diselenggarakan. Seperti halnya Festival Reog Ponorogo yang digelar oleh PT Terminal Peti Kemas Surabaya kemarin, 16 peserta ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Selengkapnya kami kemas dalam advertorial berikut ini. Inilah kesenian reog Ponorogo, kesenian asli dari Jawa Timur yang sempat diakui negara tetangga Malaysia. Banyak versi tentang sejarah dan cerita dari reog Ponorogo, namun yang paling banyak dipentaskan adalah kisah tentang perjalanan Prabu Klono Sewandono yang sedang mencari permaisuri hingga akhirnya bertemu dan jatuh cinta dengan Dewi Songgolangit. Ternyata Dewi Songgolangit memberikan syarat bahwa sang Prabu harus menciptakan kesenian baru